Baiklah teman-teman, poin pertama yang akan kita pelajari adalah teori kepribadian dan perkembangan. Teori pertama yang akan kita bahas yang terjadi pada masa dewasa tengah adalah teori yang dikemukakan oleh Erikson. Apakah itu? Teori yang dikemukakan oleh Erikson adalah salah satu dari tahap psikososial yang dikemukakan oleh Erikson yang pernah kita pelajari pada semester sebelumnya, yaitu generativity versus stagnation. Generativity adalah keinginan orang dewasa untuk membangun dan membimbing generasi selanjutnya. Namun, tidak semua orang yang pada usia dewasa tengah dapat merasakan adanya generativity. Kenapa? Ada beberapa faktor kenapa orang tidak dapat merasakan adanya generativity. Yang pertama, ada self-absorbed, ada self-indulgent, dan ada stagnan. Apa itu self-absorbed? Self-absorbed adalah suatu kondisi di mana seseorang terlalu terpaku dengan dirinya sendiri. Dia terlalu terfokus dengan dirinya sendiri, terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga dia lupa akan kewajibannya, akan tanggung jawabnya untuk membangun dan membimbing generasi selanjutnya. Yang kedua adalah self-indulgent. Apa itu self-indulgent? Self-indulgent adalah suatu kondisi di mana orang dewasa terlalu memanjakan dirinya, sehingga dia pun tidak mau membebankan dirinya untuk mempertanggungjawabkan generasi selanjutnya. Yang ketiga adalah kondisi yang paling berat. Kenapa? Yang ketiga adalah stagnan, di mana seseorang tidak aktif, merasa tidak hidup, merasa gagal dan putus asa karena ketidakmampuannya untuk membangun dan membimbing generasi selanjutnya. Generativity dapat diekspresikan melalui parenting, pengajaran, pembimbingan, pengembangan yang meluas pada dunia kerja ataupun lingkungan sekitarnya. Range expression generativity dapat dibedakan menjadi 4 bentuk. Yang pertama, ada biologis, yang kedua ada parental, yang ketiga ada teknis, dan yang keempat ada kultural. Biologis adalah bentuk keinginan orang dewasa untuk mengandung dan melahirkan anak, sedangkan parental adalah keinginan orang dewasa untuk mengasuh dan membesarkan anak, sedangkan teknis adalah mengajarkan keterampilan, sedangkan kultural adalah mentransmisikan nilai-nilai dan kebudayaan. Dari pembahasan teori ini, teman-teman mungkin ada yang bertanya, generativity muncul karena apa sih? Nah, jadi generativity muncul karena adanya kesadaran tentang keabadian, kesadaran tentang ketuhanan yang memunculkan suatu keinginan untuk bertanggung jawab pada generasi selanjutnya. Lalu, bagaimana orang yang tidak memiliki generativity? Orang yang tidak memiliki generativity disebut dengan stagnation, yaitu ketidakmampuan orang dewasa yang merasa putus asa, yang merasa gagal, tidak aktif, tidak hidup, karena dia merasa tidak dapat membangun dan membimbing generasi selanjutnya. Nah, teori yang kedua yang akan kita bahas adalah teori Levinson. Pendapat Levinson banyak terfokus pada kehidupan pria, mulai dari karakteristiknya hingga tahapan kehidupan pria. Menurut Levinson, karakteristik yang akan dialami pria yang berusia pada dewasa tengah yaitu yang pertama, kurang terobsesi dengan prestasi pribadi, lebih memerhatikan relasi, dan adanya generativity. Menurut Levinson, kehidupan pria itu ada 4 tahap. Nah, yang pertama itu ada masa remaja, ada pada usia 20-an, terus yang ketiga ada 30-an, dan yang keempat itu ada usia 40-an. Nah, pada masa remaja, remaja akan merasakan ketergantungan itu berubah menjadi kemandirian atau kebebasan. Pada usia 20-an, tahap kedua, itu seseorang akan melewati fase awal perkembangan dewasa.
tahap ke-30-an, seseorang akan fokus pada keluarga dan karirnya, dan pada usia 40-an, seseorang akan melewati karir yang stabil dan menantikan kehidupan paruh baya. Nah, selanjutnya, setelah kita mempelajari mengenai teori-teori yang berkaitan dengan masa dewasa tengah, kita akan mempelajari pendekatan peristiwa kehidupan masa dewasa tengah. Perkembangan individu dipengaruhi oleh peristiwa kehidupan, faktor mediasi, adaptasi individu dengan peristiwa kehidupan, konteks kehidupan, dan konteks sosiohistoris. Dari peristiwa kehidupan dan faktor mediasi, individu akan belajar mengenali ancaman dan menyusun strategi untuk beradaptasi pada kehidupannya agar kehidupannya mampu berjalan dengan sebaiknya. Pembahasan selanjutnya mengenai stres dan kontrol pribadi serta stres dengan gender. Stres dan kontrol pribadi yang terjadi pada masa dewasa tengah, itu orang dewasa lebih banyak mengalami stres. Dan beberapa aspek kontrol pribadi dapat meningkat dan beberapa yang lainnya dapat menurun. Contoh aspek kontrol pribadi yang meningkat adalah keinginan orang dewasa untuk membangun dan membimbing generasi selanjutnya. Contoh kontrol pribadi yang menurun adalah seperti ingatan individu, lalu ketidakmampuan individu untuk mengontrol emosionalnya dengan baik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah stress and gender. Stres yang dilalui oleh pria biasanya menjadi agresif. Pria akan minum alkohol, pria akan mabuk-mabukan, dan tidak mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Berbeda dengan wanita, wanita yang stres pada usia dewasa menengah itu akan menjadi lebih aktif dalam bersosialisasi. Nah, selanjutnya adalah konteks perkembangan dewasa tengah. Konteks perkembangan dewasa tengah ada dua. Yang pertama, itu adalah konteks historis di mana ada jam sosial yang maksudnya adalah perkembangan kepribadian orang dewasa lebih bergantung pada peristiwa kehidupannya dibanding dengan usia yang dimilikinya. Sedangkan dua adalah konteks budaya, di mana konteks budaya wanita lebih diuntungkan karena wanita mampu mengendalikan dirinya ketika dia stres dengan lebih banyak bersosialisasi. Baiklah, saya Siti Atahira akan melanjutkan materi terkait dengan relasi dan kualitas kehidupan pada masa dewasa tengah. Pada umumnya, seseorang yang mengalami fase dewasa tengah maupun dewasa akhir, mereka cenderung lebih optimis dalam menjalani kehidupan seiring dengan bertambahnya usia mereka. Nah, maksudnya di sini adalah mereka sudah mulai memikirkan serta mengidam-idamkan kualitas kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada masa ini juga, mereka berpendapat bahwa hubungan yang baik dengan pasangan merupakan hal yang terpenting dalam hidupnya. Namun, tak terkecuali juga dengan ikatan pertemanan dan keluarga. Bagi mereka yang memasuki fase dewasa tengah ini, mereka akan merasa bahwa sesuatu hal yang lebih bukan berarti harus lebih baik. Nah, maksudnya di sini adalah mereka memandang bagaimana perasaan cukup terhadap apa yang telah ia miliki saat ini. Tidak peduli sebesar apa kualitas hubungan yang diharapkan oleh lingkungan, karena hal tersebut lama-kelamaan akan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya, di materi kali ini kita akan membahas mengenai relasi pada masa dewasa tengah, mulai dari relasi konsensual, relasi gay dan lesbian, serta relasi orang tua dengan anak yang beranjak dewasa. Baiklah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan relasi konsensual.
yang dimana pada relasi konsensual ini kita akan membahas mengenai pernikahan serta perceraian yang ada pada masa dewasa tengah. Nah, yang pertama itu ada yang namanya dengan pernikahan. Pada masa dewasa tengah, seseorang akan mengalami yang namanya pernikahan. Pernikahan pada masa dewasa tengah merupakan bukti ikatan yang kuat antara satu sama lain. Bagi mereka, kesendirian merupakan bencana yang buruk bagi mereka. Dan pada masa inilah, cinta yang tertanam dalam diri individu akan cenderung lebih bersifat positif. Pada umumnya, ketika mereka telah mencapai pada tahap pernikahan yang cukup lama, kepuasan pernikahan mereka akan terbentuk seperti huruf U. Maksud dari huruf U ini adalah, pada awalnya mungkin ada sebagian orang yang merasa bahwa pernikahan yang dijalaninya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, sehingga kualitas hubungannya mulai menurun. Nah, pada masa ini sudah tampak tanggung jawab parental dan pekerjaan yang sedang mencapai puncaknya, seperti masalah keuangan keluarga maupun masalah terkait dengan jumlah anak yang masih berada di rumah untuk dibiayai kehidupannya. Nah, hal tersebut akan terus-menerus berjalan sehingga tibalah masanya di mana ketika mereka telah mencapai dasar dari huruf U itu sendiri. Nah, diibaratkan dengan seseorang telah memasuki fase pensiun, kemudian anak-anaknya sudah mulai bisa berkarir atau hal lainnya. Nah, dan pada masa ini juga mereka sudah mulai memahami mengenai apa makna dari cinta yang sesungguhnya, karena mereka akan merasa bahwa segala sesuatu hal yang dilakukan harus dijalankan dengan lebih baik lagi. Hal tersebut mengakibatkan hubungan yang awalnya menurun tadi menjadi meningkat hingga pada masa bagian pertama dewasa akhir dan selanjutnya. Pada tahap ini juga memang muncul tekanan dan tantangan yang baru. Namun, mereka sudah mulai dapat mengendalikannya. Riset mengatakan bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mempertimbangkan faktor kontekstual yang mempengaruhi pernikahan dengan baik, seperti mengetahui latar belakang dan karakteristik pasangan, keinginan dalam memiliki anak, mengetahui faktor lingkungan status sosioekonomi, mobilitas, etnisitas, dan religiusitas. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan perceraian. Perceraian pada masa dewasa tengah umumnya jarang terjadi. Hal ini terjadi dikarenakan pasangan sudah mampu dalam membina hubungan yang awet, dan mereka sudah membentuk marital capital atau modal pernikahan. Nah, modal pernikahan tadi maksudnya adalah mereka sudah mampu mencapai keuntungan pada finansial serta emosional yang dibentuk dengan baik dalam suatu hubungan. Seseorang yang telah memasuki fase dewasa tengah, ketika menghadapi suatu kehilangan seperti perceraian, mereka cenderung lebih bersikap positif terhadap kejadian tersebut. Mereka merasa bahwa perceraian bukanlah hal yang buruk, namun itu merupakan jalan yang terbaik untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Nah, singkatnya, mereka sudah dapat menunjukkan adaptabilitas yang besar dibandingkan orang yang bercerai di usia muda. Baiklah, berikutnya kita akan membahas terkait dengan relasi gay dan lesbian. Nah, sering kali kita mendengar bahwa gay dan lesbian dianggap sebagai penyakit mental dan cenderung dikucilkan oleh lingkungan. Namun, pada masa ini, generasi perintis baru saja mulai mengeksplorasi kesempatan dalam mengembangkan hubungan homoseksualitas hingga di masa yang akan datang.
Kemudian, relasi gay dan lesbian akan lebih kuat apabila hubungan antara pasangan ini diketahui oleh keluarganya, terutama kedua orang tua dan teman lingkungannya. Nah, selanjutnya relasi gay dan lesbian ini akan lebih kuat apabila hubungan antara pasangan ini diketahui oleh keluarganya, baik itu kedua orang tuanya maupun teman di lingkungannya. Biasanya, para gay dan lesbian akan berusaha mencari situasi yang kondusif, seperti mencari lingkungan tempat tinggal antara sesama gay dan lesbian yang saling mendukung satu sama lain. Ketika hubungan mereka didukung oleh keluarga teman maupun lingkungan, maka hubungan yang dijalani oleh gay dan lesbian akan terbentuk sebagai hubungan yang berkualitas tinggi. Pasangan gay dan lesbian biasanya lebih memiliki pemikiran yang bebas, baik itu dalam bidang agama, sosial, budaya, dan lain-lain, dibandingkan pasangan heteroseksual. Jadi, konteks di sini adalah pasangan gay dan lesbian lebih mengedepankan hal-hal yang menyenangkan menurut mereka. Karena mereka hanya cenderung berfokus pada hubungan semasa usia mereka saja, tanpa memikirkan hal lainnya dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, di bagian selanjutnya kita akan membahas terkait relasi orang tua dengan anak yang sudah dewasa. Pada masa dewasa tengah, sebagian orang tua sulit memperlakukan anak mereka sendiri layaknya orang dewasa. Mereka masih mengira bahwa anak yang dirawatnya sedari lahir hingga dewasa sekarang tetaplah merupakan anak mereka yang dianggap seperti anak kecil. Dan anak pun terkadang sulit untuk menerima perhatian dari orang tua akan diri mereka secara terus-menerus. Biasanya, dalam lingkungan keluarga yang hangat dan mendukung, konflik seperti itu dapat dikelola dengan mengutarakan apa yang kita rasakan agar dapat mengerti satu sama lain antara orang tua dan anak. Nah, pada relasi ini kita akan membahas terkait dengan the emptiness atau sarang yang kosong dengan cloudedness atau sarang yang berantakan. The emptiness atau sarang yang kosong itu kita membahas terkait dengan sindrom sarang kosong yang biasanya sering terjadi pada seorang ibu, yang dimana seorang ibu akan merasakan sebuah tekanan serta kepedihan ataupun gelisah dikarenakan anak yang dikasihinya dari lahir hingga dewasa harus meninggalkan rumah ataupun keluarganya untuk mengeksplorasi diri terhadap apa yang ia pilih untuk masa yang akan datang, baik itu menikah, melanjutkan pendidikan, keluar kota, ataupun hal lainnya. Sehingga timbullah rasa kesepian pada orang tua dan mengakibatkan adanya ruang kosong pada hati mereka. Nah, kemudian ada yang namanya cloudedness atau sarang yang berantakan. Di sini dijelaskan, anak yang sudah dewasa cenderung tidak puas jika ia masih tinggal di rumah orang tuanya. Perselisihan ini biasanya terjadi akibat adanya ketidakharmonisan antara apa yang diinginkan oleh orang tua dengan apa yang diinginkan oleh sang anak yang sudah dewasa tersebut. Biasanya, anak tersebut akan merasa terisolasi dari teman sebaya, sedangkan ketika sang anak tinggal bersama kedua orang tuanya, ia merasa bahwa segala apa yang dilakukannya bersifat terbatas, karena ia merasa terhalangi untuk melakukan suatu hal, seperti mengeksplorasi diri, memilih pasangan hidup, ataupun hal lainnya. Oleh karena itu, pentingnya keharmonisan dalam berkomunikasi antara anak dan orang tua. Sehingga terciptanya suatu keselarasan antara anak dan orang tua menjadi tahu privasi anak yang harus mereka hargai. Mungkin hanya ini yang dapat
saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan relasi dengan saudara kandung dan pertemanan. Yang pertama akan kita bahas yaitu hubungan dengan saudara kandung. Hubungan dengan saudara kandung dapat dikatakan menjadi hubungan yang terpanjang dalam kehidupan seseorang. Hubungan pada saudara tiri dan setengah saudara tiri juga cenderung menjaga kontak dan interaksi tergantung pada seberapa lama mereka telah hidup bersama. Namun pada hubungan saudara tiri ini, mereka akan lebih jarang bertemu dan juga memberikan bantuan atau kontribusi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan hubungan saudara kandung. Pada sebagian riset cross-seksional, hubungan saudara kandung dalam rentang kehidupan digambarkan dengan bentuk jam pasir. Artinya, kontak yang paling sering terjadi terdapat pada dua sisi, yaitu masa kanak-kanak dan masa dewasa akhir. Sedangkan kontak yang paling jarang terjadi, yaitu ketika kita mulai membesarkan anak. Kemudian setelah mengembangkan karir dan membangun keluarga, hubungan saudara kandung mungkin dapat memperbaharui ikatan mereka. Pada masa inilah, relasi dengan saudara kandung dapat digambarkan pada 3 ikatan berikut. Ikatan yang pertama yaitu ikatan sangat dekat. Hubungan ini cenderung terjadi pada saudara kandung yang memiliki kedekatan serupa pada masa kanak-kanak dan masa seterusnya. Sehingga hubungan saudara kandung menjadi lebih dekat dan sangat dekat, di mana dikatakan bahwa ikatan keluarga memberikan perasaan terlindungi dari ancaman dan memberikan rasa aman. Ikatan yang kedua yaitu apatis atau acuh tak acuh. Sikap apatis ini muncul pada hubungan saudara kandung karena mereka jarang berkomunikasi, di mana individu pada usia ini disebutkan dengan tuntutan akan ragam peran orang dewasa parubaya, di mana misalnya mereka membesarkan anak dan mengurus anak. Konflik di antara saudara kandung juga lebih berkurang karena saudara kandung yang tidak akrab dan jarang bertemu. Meskipun begitu, saudara kandung dewasa akan tetap berkomunikasi dan bertemu setidaknya setiap bulan sekali. Ikatan yang ketiga yaitu sangat bersaing. Hubungan yang sangat bersaing di antara saudara kandung biasanya disebabkan karena konflik muncul saat menangani perawatan orang tua dan masalah pembagian warisan terutama pada hubungan saudara kandung yang tidak akur. Selanjutnya kita akan bahas topik yang kedua, yaitu tentang pertemanan. Pada masa dewasa tengah, kuantitas pertemanan menurun seiring usia, di mana pada usia ini individu akan memilih teman secara selektif dan cenderung mementingkan kualitas pertemanan sehingga hubungan pertemanan yang telah bertahan selama bertahun-tahun akan menjadi lebih mendalam dan juga erat. Dalam teori Carstensen juga dikatakan bahwa pada masa parubaya, jaringan sosial cenderung menjadi lebih kecil dan lebih intim. Pertemanan pada perempuan lebih intim jika dibandingkan dengan pertemanan pada laki-laki. Pertemanan antara sesama laki-laki, mereka lebih suka membahas tentang olahraga, politik, dan bisnis. Sedangkan pada perempuan, lebih sering berbagi perasaan dan menceritakan masalah yang sedang dihadapi. Pada masa parubaya, waktu dan energi yang dihabiskan bersama teman lebih sedikit dibandingkan pada saat mereka masih muda. Hal ini karena mereka sibuk dengan keluarga dan juga karir, serta mereka tengah mempersiapkan masa pensiun mereka. Namun pertemanan masih terus dijalin dan menjadi sumber dukungan emosional dan kesejahteraan yang kuat. Hubungan pertemanan pada homoseksual menjadi hubungan yang sangat penting pada masa ini. Pada lesbian, mereka lebih suka mendapatkan dukungan emosional dari teman lesbiannya, pacarnya, ataupun mantan pacar dibanding dari keluarga. Pada gay, mereka bergantung pada hubungan pertemanan yang dapat memberikan solidaritas dan kontak dengan orang yang lebih muda. Pengalaman traumatis yang dialami oleh pria gay pada masa ini yaitu ketika mereka kehilangan teman karena serangan AIDS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dengan kakek nenek. Pola pengasuhan anak oleh kakek dan nenek.
Kakek nenek merupakan figur yang paling sering mendapat kepercayaan untuk ikut serta mengasuh seorang anak. Proses pengasuhan yang melibatkan kakek nenek akan menghadirkan dinamika tersendiri, terutama pada pembimbingan nilai-nilai individu. Peran serta kakek dan nenek dalam pemantauan dan pembimbingan perilaku seorang anak sesuai dengan fase perkembangannya. Orang tua dan kakek nenek memiliki penekanan tersendiri dalam pembentukan perilaku dan nilai pada anak. Peran serta gaya dalam pola asuh oleh kakek dan nenek. Pergeseran seorang istri menjadi perempuan bekerja menjadikan banyak keluarga dewasa ini memiliki peran ganda. Dengan kendala seperti ini, muncullah pengalihan pengasuhan anak dari orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya ke kakek dan nenek. Melihat faktor bergesernya pengasuhan orang tua yang sibuk bekerja, pengasuhan anak oleh kakek nenek hanya sebatas mengawasi anak saja. Pengasuhan yang dilakukan kakek dan nenek kepada cucunya kurang tegas dan selalu menuruti keinginan cucunya. Kakek dan nenek juga memainkan peran terbatas yang penting dalam dinamika keluarga. Dan ini bisa memiliki kegiatan emosional yang kuat dengan para cucu mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 hal penting dalam pola asuh kakek dan nenek. Yang pertama yaitu sumber imbalan biologis dan kontinuitas. Di usia awal sang anak, kedekatan sosok kakek dan nenek memberi manfaat karena hadirnya kakek dan nenek sebagai sosok dewasa yang penuh kasih sayang. Namun kedekatan ini bisa berubah seiring sang anak memasuki fase remaja. Dan seiring sang cucu memiliki fase remaja akhir atau dewasa awal, hubungan kakek dengan kakek dan neneknya bisa berubah lagi. Cucu mungkin akan lebih renggang secara emosional dengan kakek dan neneknya, namun tetap menghargai dan memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap mereka. Yang kedua itu sumber pemenuhan emosional diri. Kakek nenek memainkan peran terbatas yang sangat penting dalam dinamika keluarga yang bisa memiliki ikatan emosional yang kuat dengan para cucu. Peran nenek cenderung menjadi kind keeper atau penjaga tali keluarga. Nah, secara umum, para nenek memiliki hubungan yang lebih dekat, hangat, dan penuh kasih sayang dengan para cucunya. Yang ketiga yaitu peran jarak jauh. Menjalin hubungan jarak jauh antara kakek dan nenek dengan cucu hampir sama dengan menjalin hubungan antara pasangan yang baru menikah. Perlu ada perhatian khusus yang diberikan jika kedua belah pihak ingin kedekatan itu tetap ada. Misalnya, seorang kakek dan nenek yang sudah lama tidak berjumpa dengan cucunya, pasti ketika bertemu, sang cucu pasti akan merasa canggung untuk bertemu dengan kakeknya. Ya, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan alasan perubahan pola asuh dari orang tua ke kakek dan nenek. Alasan paling umum adalah perceraian, karena orang tuanya masih terlalu muda atau anak pertama yang menjadi orang tua belum memiliki pengalaman mengasuh, dan karena orang tuanya mengkonsumsi obat terlarang. Pola asuh kakek dan nenek sepenuhnya dikaitkan dengan masalah kesehatan, depresi, dan stres. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.